Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kita lanjut lagi ya. Kali ini ada tutorial sederhana. Ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan subscriber bahwa bagaimana cara membuat penjumlahan sum tetapi di bawah array formula. Biasanya kan mentok terus error gitu ya. Oke, saya membuat spreadsheet sederhana seperti ini. Ini data yang biasa kita pakai. Saya ngambil 4 kolom saja, saya copy ke sini nih. Seperti ini. Ini ada part number, produk, dan seterusnya. Kemudian total cost ini adalah perkalian antara kolom C dan kolom D. Kemudian nanti di bawah di sini akan saya kasih total. Biasanya kan kita membuat total di bawah ya. Sebenarnya sebagai alternatif, selama saya sering pakai array formula itu saya sering bikin total itu di atas di sini. Jadi misalkan saya sum di sana, kemudian terus ini udah bablas ke sana aja deh, ya gitu ya. Itu sudah langsung dia akan mentotal gitu. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah kalau misalkan totalnya di bawah, ini akan selalu mentok kan. Kita coba misalkan gini ya. Ini saya buat menjadi range ke bawah sana C4 sampai C, kemudian D4 sampai D, kemudian saya tekan shift control dan saya enter sehingga reformulanya muncul di situ. Begitu saya enter, maka dia akan error seperti ini ya. Penjelasannya adalah array ini tidak bisa dijalankan karena dia akan menimpa data di E5. E5-nya di sini ya, ini E5. Kalau ini saya hilangin, dia akan bilang E6 mestinya ya. Nah, E6 dan seterusnya ini kita hilangin. Oke. Sudah kita hilangin semua, dia akan bilang mentok di E14 di mana kita pasang rumus di sini, rumus totalnya. Nah, supaya ini hanya menghitung sampai ke sini gimana caranya gitu. Pertanyaannya kan itu ya. Mestinya juga bisa juga ini dikasih batasan aja, berarti sampai misalkan C12 gitu ya, ini sampai D12. Kalau begini mestinya bisa ini. Nah, begitu saya enter dia akan total. Tapi kan kita tidak akan membuat manual seperti ini kan. Kalau ini nanti data bertambah secara sendirinya, ini mestinya harus ngitung tanpa harus mentok di sini gitu. Ada beberapa cara sih ya, tetapi sebenarnya memang kalau total di bawah ini tidak disarankan kalau kita itu menggunakan array formula. Tetapi kalaupun demikian ya nggak apa-apa. Jadi yang menjadi persoalan ini kan cuman baris terakhir ini nih ya, baris di C12 maupun di D12. Jadi limitasinya mestinya kan kita bisa membatasi array formula ini hanya berjalan sampai dengan sebanyak data yang ada. Nah, kebayang nggak teman-teman? Jadi, rumus ini bisa kita buat seperti ini ya, dibatasi dengan array constraint. Teman-teman ingat ya, array constraint itu membatasi jumlah baris maupun kolom. Saya tulis di sini ya. Array, nah ini sudah ada tulisannya di sini, array constraint, kita pakai ini. Kemudian terus kalau saya kurung tutup di sini ya, seperti ini, dia akan error. Nah, ada 3 elemen yaitu input range-nya, kemudian jumlah baris dan jumlah kolom. Oke, nah ini berarti saya jumlah kolom dan barisnya kan belum saya tulis. Jumlah barisnya misalnya berapa? Saya koma misalnya 5 dulu, 2 dulu deh biar kelihatan ya. Terus kolomnya 1. Terus saya enter. Maka dia hanya akan membuat 2 baris saja. Artinya menjalankan array formula ini sebanyak 2 baris. Kalau angka 2 ini saya buat 5, akan menjadi 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini sampai ke sini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 9 itu berarti semuanya. Nah, seperti ini. Artinya, dengan adanya variabel angka baris maupun kolom di sini, berarti ini bisa dirubah dengan rumus dong. Rumusnya apa? Yaitu sejumlah baris yang ada di sini. Teman-teman tahu ada rumus ini kan? Count A gini, counta ya. Kalau saya sorot sampai di sini ya, kemudian saya kurung tutup, ini jumlahnya 9. Artinya apa? Angka 9 ini bisa saya rubah menjadi rumus counta kan? Kita coba ya. Oke, ini saya copy aja.
saya Ctrl X, kemudian akan saya taruh di sini ya. Oke, P gini, tapi D-nya akan saya lock ya. D-nya akan saya lock mulai D4. Nah, seperti ini, ngitungnya mulai dari sana. Kemudian D-nya udah bablas saja sampai ke bawah sana deh ya. Nah, seperti ini. Jadi masih sama ya. Jadi dia akan menghitung tuh. Ini sudah tidak dipakai lagi. Sehingga kalau saya mau menambah baris, misalkan ini saya agak turunkan ya, saya insert baris seperti ini. Misalkan ini saya tulis manual, ini misalkan 10, kemudian ini 12. Nah, ini mestinya harusnya sudah harus menghitung. Oh, ini masih dibatasi ini teman-teman. Nah, ini sekarang ini kita hilangin ya. Seperti ini. Oke, ini kita hilangin gini. Ya, coba. Nah, nih sudah. Kalau misalnya ini 15, ini 10, tuh. Jadi, walaupun ada sum di sini, dia hanya akan bekerja sebanyak yang dia pakai di sini ya. Cuman ini ngitungnya sampai di mana nih teman-teman ya. Karena ini ada total di sini, kelihatannya ini menghitung total juga ya. Bagaimana kalau yang kita hitung yang di sini aja ya. Jadi bukan D tapi di C gitu ya. Count-nya bukan C tapi bukan D tapi C. Nah, gini ya, saya rubah ya. Nah, gitu ya. Karena kan tadi kan kita ngitung sejumlah jumlah data yang ada di kolom D, artinya dia akan menghitung di sini juga. Oke, supaya dia tidak menghitung ini, kita pakai yang data yang di sini aja. Jadi seperti ini. Artinya kalau ini ada penambahan lagi 1000 kali misalkan 15, jadi 15.000 di sini dan ini tetap akan menghitung. Jadi poinnya adalah reformula seperti biasa, hanya jumlah barisnya itu sebanyak data yang ada di sini dengan rumus count atau counta ini. Kemudian kolomnya 1 saja. Nah, dengan begitu maka reformula ini hanya bekerja sebanyak baris yang kita tentukan, yaitu sebanyak data yang ada. Ya, begitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Coba nanti silahkan dicoba-coba. File ini nanti juga teman-teman bisa copy agar teman-teman bisa memiliki duplikat file ini untuk latihan ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup Telegram, didiskusikan di sana bersama-sama. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya. Kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.